Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita coba untuk intip-intip formasi CPNS yang saat ini sudah dibuka dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Pengadaan calon pegawai negeri sipil CPNS Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia tahun anggaran 2023. Jadi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai negeri sipil dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 544 Tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN di lingkungan pemerintah pusat tahun anggaran 2023, tepatnya pada Kemenkumham. Jadi yang pertama, poin pertama adalah unit kerja yang mendapatkan alokasi kebutuhan, yaitu ada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Hukum dan HAM, kemudian kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM, yaitu meliputi Aceh, kemudian Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY atau Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Bali, NTT, NTB, Gorontalo, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, yang meliputi lembaga pemasyarakatan, lembaga pembinaan khusus anak, dan rumah tahanan negara. Pada poin kedua, jabatan atau kualifikasi pendidikan dan jumlah alokasi nanti akan tercantum pada lampiran yang ada. Kemudian yang ketiga, kriteria yang ada atau kriteria yang dibutuhkan pelamar itu ada dua. Yang pertama adalah kebutuhan umum. Kebutuhan umum adalah kebutuhan yang merupakan pelamar lulusan perguruan tinggi dan sekolah lanjutan tingkat atas atau SLTA sederajat yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana dalam pengumuman ini. Kemudian kebutuhan khusus terdiri dari putra-putri lulusan terbaik berpredikat cum laude atau dengan pujian. Yang pertama itu pelamar yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi dalam negeri dengan kelulusan cum laude atau dengan pujian dan berasal dari perguruan tinggi akreditasi A atau unggul serta program studi akreditasi A. Kemudian pelamar dari lulusan perguruan tinggi luar negeri yang dapat mendaftar setelah mendapatkan penyetaraan ijazah dan surat keterangan yang menyatakan predikat kelulusan setara cum laude atau dengan pujian dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian pada kebutuhan khusus ada poin B-nya, yaitu penyandang disabilitas, yaitu pelamar yang memiliki keterbatasan atau kekurangan disabilitas fisik tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter, rumah sakit pemerintah atau rumah sakit TNI atau Polri yang menerapkan jenis disabilitas paling tinggi tingkat atau derajat 2. Kemudian yang ketiga, putra-putri Papua dan Papua Barat merupakan pelamar keturunan Papua atau Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua, salah satu atau kedua orang tua asli Papua atau Papua Barat dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah, kepala desa, atau kepala suku. Kemudian ada persyaratan yang harus dimiliki oleh peserta, itu yang pertama tentu saja warga negara Indonesia. Kemudian usia saat mendaftar yaitu maksimal 35 tahun untuk pelamar jabatan dosen dengan kualifikasi pendidikan strata 2 atau S2. Kemudian minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun untuk pelamar jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi pendidikan SLTA. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putus pengadilan. Kemudian tidak pernah diberhentikan dengan hormat atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai CPNS, PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI, anggota kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai BUMN, BUMD, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta. Syarat yang kelima itu tidak berkedudukan saat ini sebagai CPNS, PNS, atau P3K, prajurit TNI, anggota Polri, dan siswa sekolah ikatan dinas pemerintah.
Syarat keempat, tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik. Kemudian yang ketujuh, tidak terlibat dalam organisasi terlarang. Kedelapan, memiliki kualifikasi pendidikan sesuai persyaratan jabatan. Kemudian yang 9, sehat jasmani, rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar. Syarat ke-10 yaitu tidak memiliki ketergantungan terhadap narkotika dan obat-obatan terlarang atau sejenisnya. Kemudian 11, bersedia ditempatkan pada unit kerja Kemenkumham di seluruh Indonesia. 12, tidak bertato, bekas tato dan tindik atau bekas tindik. Kemudian pelamar jabatan penjaga tahanan dengan kualifikasi SLTA derajat harus sesuai dengan domisili yang tercantum dalam KTP atau EKTP. Apabila pelamar yang provinsinya tidak sesuai dengan EKTP dan ingin mendaftar di wilayah provinsi lain, wajib membuat surat keterangan dari kelurahan atau kantor desa setempat yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah berdomisili pada wilayah provinsi tertentu. Ke-14, untuk pelamar pada jabatan penjaga tahanan jenis kebutuhan khusus putra atau putri Papua dan Papua Barat wajib berdomisili di Provinsi Papua dan Papua Barat. Tinggi badan untuk pelamar jabatan penjaga tahanan, pria minimal 165 cm, wanita minimal 160 cm.